Ketika adikku pulang bab 21. Sekarang aku dan Mang Agam sedang duduk di ruang tamu rumah Rian. Tuan rumah tampak canggung dengan keberadaan kami. Mungkin malu juga karena ketahuan sedang ribut. Apalagi Mita, wanita itu sesekali mengelirik ke arahku. Ingin rasanya mendekat dan membiarkan dia mengeluarkan semua kekesalannya. Bang Agam mau membicarakan soal restoran katanya, ujarku memecah keheningan. Iya Yan, aku dan Risa sudah menyusun konsepnya. Kami ingin minta pendapat kalian, timpal Bang Agam. Oke Gam, gimana konsep yang sudah kamu susun? Tanya Rian. Bang Agam menjelaskan dengan detail mau diapakan kedua restorannya. Rian menanam modal cukup besar, jadi Bang Agam akan meminta pendapat temannya itu. Ya, karena Rian juga sangat berpengalaman soal bisnis. Mit, kita buat makanan yuk, ajakku seraya mendekat ke arah Mita. Aku belum belanja, Riz. Di rumahku aja, di sana banyak bahan makanan. Mita mengangguk ragu. Sebelum pergi, kami berpamitan kepada suami masing-masing. Di rumahku yang baru, sengaja aku belanja banyak, sebab untuk para pekerja dan Mang Agam selama bekerja di rumah ini. Sesampainya di dapur, aku mulai mengeluarkan semua bahan makanan dari kulkas. Hari ini aku mau membuat aneka macam sambal untuk di restoran. Mita terlihat lesu. Aku tahu bagaimana perasaannya kini. Sebelum memulai memasak, aku dekati dia yang tengah duduk sambil melamun. Mit, kamu gak apa-apa? Tanyaku lembut. Mita menggeleng pelan. Aku tidak akan memaksamu untuk bercerita, tetapi aku hanya akan berpesan, eratkan genggaman tangan kalian, sehebat apapun badai yang menerpa. Jangan saling melepaskan. Mita menatapku dengan mata berkabut, lalu dia menyandarkan kepala di bahuku. Mita menangis terseduh, semakin lama semakin kencang. Aku biarkan dia meluapkan rasa sedihnya. Kuusap bahunya pelan. Apa orang miskin macam aku tidak berhak bahagia, Riz? Di sela isak tangis, Mita bertanya. Kenapa tanya begitu? Rian tidak mencintaiku. Awalnya aku pun sama karena kami dijodohkan. Tetapi karena terbiasa bersama aku jatuh cinta padanya. Cinta memang tidak bisa dipaksakan. Mau miskin, mau kaya, kita tidak bisa memilih akan melabuhkan hati kepada siapa. Mita juga tidak miskin menurutku. Orang tuanya mempunyai usaha. Ya, walaupun tidak sebesar dan sekaya keluarga Pak Wijaya. Kamu harus sabar, Mit. Jika Rian marah atau kesal, kamu jangan balas. Beri dia kasih sayang dan kelembutan. Insya Allah nanti hatinya akan luluh. Tangis Mita sudah mulai mereda. Alhamdulillah sahabatku sudah terlihat baik-baik saja. Mita bangun, dia menghapus jejak air mata di pipi. Lalu tersenyum lembut seraya mengucapkan terima kasih. Kami segera membuat berbagai sambal. Aku memberi instruksi kepada Mita untuk mengupas bawang. Katanya dia tidak bisa memasak. Jadi aku hanya memerintah yang gampang-gampang saja. Sementara itu aku mulai mencuci baby cumi, mengupas jengkol dan petai, memotong ampela ayam serta menyiapkan bahan lainnya. 2 orang pembantu menghampiriku. Dia menawari tenaganya untuk membantu. Kenapa aku lupa kalau mempunyai pelayan di sini? Mungkin tadi mereka membereskan lantai atas sehingga tidak terlihat. Dapur luas ini sekarang ramai. Aku meracik sambal seenak mungkin. Tidak lupa aku meminta 1 orang bibi untuk memasak nasi. Makan siang kali ini pasti Bang Agam akan nambah terus. Mit, aku boleh tanya sesuatu? Aku menghampiri Mita yang sedang mencuci tangan. Tanya saja, Riz. Kenapa Bang Agam tidak memberitahuku sejak dulu tentang usahanya ini? Mita mengelap tangannya sampai kering, lalu duduk di kursi meja makan. Aku mengekor lalu duduk di sampingnya. Dia gak mau kamu ikutan susah dalam membangun usaha. Kata Agam, kamu sudah cukup sengsara selama hidup dengannya. Biarlah kamu hanya menikmati hasilnya. Tapi ini 2 tahun, Mit, bukan waktu yang sebentar. Aku masih belum bisa terima dengan penjelasan Mita. Rasa-rasanya aneh saja, selama 2 tahun Bang Agam bisa menyembunyikan semua usahanya. Percayalah, Riz, selama merintis usaha, suamimu sering menahan lapar. Dia itu gigih, tidak mau dibantu. Memulai usaha itu memang mudah, tapi bertahannya yang sulit. Mita meneguk air putih sebelum melanjut bercerita. Aku menikah dengan Rian 1 tahun lebih, jadi aku kenal dengan suamimu di saat sedang susah-susahnya mengembangkan restoran. Kami berusaha membantu Agam dengan membantu promosi lewat media sosial, juga menawari beberapa klien untuk meeting di sana. Agam sangat mencintaimu, Riz, karena terlalu fokus dengan usaha baru, waktu tidak terasa berlalu. Sampai akhirnya kamu tahu sekarang. Sebesar itukah rasa sayang Bang Agam miliki untukku?
Ya Allah, mengapa aku harus meragukan alasan suamiku? Air mataku lolos tanpa dikomando. Sekarang di saat aku mengetahui segalanya, aku malah meragukan alasan Bang Agam. Agam membeli barang-barang juga baru-baru ini, Riz. Selama ini uang penghasilan dari restoran dia tabung untuk membeli rumah papa. Terkadang ya banyak pembeli yang mengira Agam itu seorang pelayan karena penampilannya itu sangat sederhana. Ya memang begitu, aku pun melihat barang-barang Bang Agam yang baru akhir-akhir ini. Maka dari itu aku curiga padanya. Makasih sudah menceritakan ini, Mit. Bang Agam gak mau berbagi kesusahannya padaku. Karena dia sangat mencintai kamu, Risa. Dia itu hanya ingin melihat kamu tersenyum, bukan menangis karena bersedih atau memikirkan beban yang selama ini dipikul Agam. Setelah puas bercerita, kami mulai mengoreksi rasa sambalnya. Kedua pembantu kusuruh duduk. Kasihan mereka, dari tadi mengaduk sambal. Enak banget, Riz. Pasti laku. Aku yakin 100%, puji Mita. Aku tersenyum menanggapinya. Mudah-mudahan menjadi doa. Kami diamkan sambalnya dalam wajan agar dingin. Lalu mengambil satu mangkok kecil dari masing-masing sambal untuk kami makan siang ini. Mita dan aku bergegas memanggil Rian serta Bang Agam. Kedua lelaki itu tengah berbincang santai. Aku memperhatikan sikap Mita kepada suaminya. Dia duduk di samping Rian dengan ragu. Aku harus bercerita soal tadi kepada Bang Agam. Siapa tahu dia bisa sedikit saja membuka celah di pintu hati Rian untuk Mita. Makan siang sudah siap, makan dulu yuk Bang. Iya dek, kita makan siang dulu Ian. Akhirnya kami bergegas ke rumah. Di atas meja sudah tersaji hasil masakanku dan Mita. Kami melayani suami masing-masing. Sambal cuminya enak banget. Istrimu pintar masak, Gam, puji Rian. Bukan aku yang buat, tapi Mita, sahutku. Rian terdiam sebentar, lalu kembali mengunyah. Aku sengaja bicara seperti itu. Siapa tahu dengan sebuah masakan Rian akan jatuh cinta kepada Mita. Aslinya juga memang sahabatku yang membuat sambal cumi itu. Setelah kami selesai makan, Bang Agam mengajak kami untuk duduk di ruang tamu. Gam, aku mencurigai sesuatu tentang adikmu, Rian tiba-tiba. Siapa? Alan atau Aksa? Tanya Agam. Siapa lagi kalau bukan anak songong itu? Kau betah sekali diinjak olehnya, sahut Rian kesal. Kau curiga kenapa? Tanya Bang Agam lagi. Rian bercerita kalau kemarin dia sempat pergi ke kota di mana Aksa bekerja. Dia ke sana untuk mengecek perumahan yang sedang dibangun. Ya, perumahan itu sudah jadi sebenarnya, hanya saja tempatnya diperluas. Jadi memang sudah ada yang menempati rumah-rumah di sana. Rian terkejut saat mendapati nama Aksa Wirasena membeli rumah itu secara cash. Sebelum bertemu Aksa secara langsung, Rian sudah lebih dulu melihat adik Bang Agam itu saat melihat-lihat rumah di perumahan milik Rian. Coba kau pikirkan, dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Kau tahu sendiri harga rumah di sana ratusan juta. Aku dan Bang Agam saling pandang. Betul juga, jika menghitung gaji Aksa, apa mungkin dia bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Belum lagi kemarin dia membeli mobil yang harganya bisa mencapai ratusan juta juga. Ya walaupun mobilnya bukan baru. Kata kau dia mengambil KPR, tanya Bang Agam. Aku pikir tadinya begitu, ternyata dia ngambilnya cash. Hebat juga itu si Aksa, bisa membeli rumah dan mobil macam membeli gorengan. Benar kata Rian, semua itu patut dicurigai. Oh iya, adikmu mengajakku kerjasama di kafenya. Dia menawariku beberapa menu untuk ditaruh di kantin. Aku menolaknya karena sudah berlangganan dengan restoranmu. Ternyata perusahaan milik Rian menyediakan makanan gratis untuk para pekerja. Sehari bisa 3 atau 4 menu untuk makan siang. Jika karyawan tidak mau atau tidak selera, mereka bisa membeli dari luar. Rian itu sebenarnya baik hati, tetapi kenapa bisa berkata kasar kepada istrinya? Sedari tadi Mita hanya diam, sesekali dia mengecek ponselnya. Mungkin jenuh juga karena tidak ikut mengobrol. Kenapa tidak kau terima saja? Kan bisa dibagi 2, aku 2 menu, Aksa 2 menu, saran Bang Agam. Ikatan darah dalam diri mereka memang kental. Sejahat apapun sang adik, seorang kakak akan mudah memaafkan. Buktinya Bang Agam malah memberi saran begitu. Itu berarti penghasilan dia akan berkurang dari perusahaan Rian. Sesekali kau harus bisa kejam, Gam, biar orang-orang tidak merendahkanmu terus. Sudahlah, biarkan adikmu bekerja sama dengan perusahaan lain. Bukankah kata orang tuamu Aksa itu lebih sukses? Orang sukses pasti banyak kenalannya dong. Rian menaik turunkan alisnya sembari tersenyum jahat. Bang Agam pasrah saja. Toh Rian yang mempunyai kuasa. Menurutku selidiki tentang kekayaan yang dimiliki adikmu. Jangan sampai dia terjerat hukum, Gam. Kasihan dia masih muda, ucap Rian lagi. Mungkin nanti aku
akan coba cari tahu. Untuk saat ini aku hanya ingin fokus mengembangkan usahaku dulu. Mengapa aku menjadi takut soal Aksa? Walau bagaimanapun dia tetap adikku. Aku tidak mau kalau sampai dia salah jalan. Apa aku harus bercerita kepada Manda ya? Mungkin dia tahu sesuatu. Assalamualaikum, halo, nama saya Rita Juwita atau dengan nama pena Rita Arsip. Saya penulis cerita ketika adikku pulang dan juga novel yang sudah diupload oleh suami saya yang pertama itu yang berjudul Ketika Dunia Jatuh Cinta. Saya mohon dukungannya kepada teman-teman kalau suka dengan cerita yang suami saya posting, tolong like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa di-share ya. Kalau kalian ingin lebih kenal dekat dengan saya, boleh di follow akun Facebook saya bernama Rita Arsip. Terima kasih.